Selamat pagi sahabatku, saudara-saudaraku yang terkasih. Salam sehat dan salam kasih Kristus bagi kita semuanya. Yahowu, horas mejua-jua, jua-jua, klunuwon. Di pagi hari ini bersama lagi dengan saya untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita sebagai cara kita melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu dengan kita hidup di dalam firman-Nya, melakukan firman-Nya dan menjadi saksinya. Saudara-saudara, izinkan saya berbagi firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kembali di dalam kitab Mazmur 121 bait pertama dan 2. Saya baca kepada kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih, demikian singkatnya ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Saya ingin berbagi tema kepada kita adalah pertolonganku dari Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita berada dalam satu bahaya, satu situasi yang membahayakan nyawa kita? Saya selalu mengalami hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ketika saya melakukan pelayanan tugas ke penyuluhan antara Stabat Brandan, mungkin sekitar 1 jam 10 menit di perjalanan yang panjang. Juga kadang-kadang setiap minggunya kami ibadah dengan waktu yang 1 jam bisa 15 menit, bahkan bisa 1 jam 20 menit di perjalanan. Seringkali ketika kami dalam perjalanan, saya dalam perjalanan, saya dan istri kadang setiap minggunya kalau saya, kadang-kadang kalau dalam pelayanan penyuluhan, seringkali di perjalanan ketika membawa kendaraan, ada bahaya-bahaya yang mengancam nyawa kita. Saat kita berkendaraan, jalan yang kita lalui lewati itu adalah jalannya kita. Tapi seringkali ada kendaraan-kendaraan dari lawan arah kita, dari depan kita, mengambil posisi jalannya kita. Kita sudah bimbang, kita sudah ragu bagaimana cara kita mengatasi perjalanan yang rumit itu, saudara-saudara. Seringkali saya sudah kasih lampu jauh, saya sudah kasih tangan saya untuk dia arah ke kanan saya, menghindari diri dari jalan saya. Saya sudah kasih lampu sennya, dan itu pun tidak, namanya mobil lintas, seringkali mereka ugal-ugal di perjalanan. Dan ketika saya berada dalam situasi seperti itu, seringkali kereta saya selalu terhindar. Ada saja kalanya ketika saya udah geram, saya udah berpikir udah bisa saya mengelak dari posisi mobil itu, tiba-tiba saya terlewati dan lebih berat ke arah kiri. Dan ketika saya melewati situasi yang berbahaya itu, saudara-saudara, saya selalu mengatakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong hambamu dari bahaya ini. Dan tidak hanya sekali, saudara-saudara, berulang-ulang kali saya melewati jalannya, saya selalu dilewati, selalu diambil oleh mobil-mobil yang dari depan saya, Tuhan, saudara-saudara. Itu bahaya yang saya alami. Tentu juga saudara-saudara punya bahaya-bahaya yang lain yang bisa mengancam diri saudara, mungkin di tempat pekerjaan atau dimanapun saudara pernah mengalaminya. Saudara, ketika saudara melewati itu, jangan lupa bahwa Tuhan sebenarnya telah menolong saudara, melindungi saudara dari bahaya yang ada. Inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita di pagi hari ini, bahwa segala bahaya yang menimpa kita melewati itu semuanya dengan baik. Itu sebenarnya adalah pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, lihat Mazmur Daud di pagi hari ini mengajarkan kita. Ia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, coba kita melihat gunung-gunung sekitaran rumah kita. Adakah pertolongan? Tidak ada. Ini artinya bahwa ada situasi pada saat itu pemazmur Daud ini sedang mengalami bahaya-bahaya yang rumit, yang tidak ada lagi pertolongan dari keluarganya, dari sahabatnya, tinggal dia sendiri. Tapi saat ia melewati bahaya itu, saudara-saudara, ia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Bahaya apa yang dialami oleh Daud? Itu bahaya yang menjadi buronan. Ia dikejar-kejar oleh para prajurit Saul. Ia hampir dibunuh. Tetapi ia selalu melewati
kematian itu karena Tuhan melindunginya. Saudara-saudara yang terkasih, saat Daud berhadapan dengan kematian, ia selalu mempercayakan hidupnya kepada Allah. Saat Daud melewati ambang kematian, bahaya-bahaya yang mengancam nyawanya, ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Ia berserah dirinya kepada Allah. Dalam situasi itu, ia tentram, ia tenang, ia aman. Karena apa? Dia berserah kepada Pencipta langit dan bumi. Kalau mungkin ia hanya mengandalkan manusia, kalau ia hanya mengandalkan teman-temannya, keluarga-keluarganya, mungkin dia tidak akan selamat. Karena bisa saja dia hanya ditipu, tapi di belakang dia ditusuk. Saudara-saudara yang terkasih, saat kita mempercayakan diri kepada Allah dalam situasi bahaya yang mengancam kita, yang mengancam keluarga kita, jangan lupa bahwa kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan saat kita mempercayakan diri kepada Allah, tentu kedamaian, kenyamanan, sukacita itu akan kita miliki. Karena apa? Kita percaya Allah lebih besar daripada kita. Kita lebih kecil. Allah lebih berkuasa menghalau yang jahat menimpa kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika saya berpergian kemanapun pergi, kalau saya tidak sempat berdoa di rumah, saya sempatkan berdoa di perjalanan menuju tempat pekerjaan saya. Dan tentu doa saya adalah kiranya Tuhan memberikan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan dalam perjalanan yang panjang sampai di tempat tujuan dengan sehat dan selamat. Sehingga ketika saya sampai di tempat tujuan, saya selalu bilang, terima kasih Tuhan. Demikian juga kiranya saudara-saudara yang menonton renungan di pagi hari ini melakukan hal yang sama, bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan. Dialah yang membela kita, Dialah yang melihat kita, Dialah yang selalu memperhatikan setiap langkah-langkah kita ketika bahaya menimpa kita. Dan jika bahaya itu mengancam hidup kita, membuat kita jauh daripada Tuhan, Ia menjauhkan kita. Maka Ia lebih berkuasa menghalau yang jahat, sebab Dia adalah Pencipta langit dan bumi. Mari di pagi hari saudara-saudara, yakinilah bahwa ketika kita berserah diri kepada Allah, pertolongannya ajaib. Karena firman Tuhan yang boleh saya bagikan ini mendorong kita untuk tetap mempercayakan hidup kita kepada Allah dalam segala situasi apapun yang kita alami. Dan percayalah dan nantikanlah kuasa Tuhan yang hebat itu yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan memberkati firman-Nya di pagi hari ini. Sampai jumpa esok hari jika Tuhan berkenan, dan selamat beraktivitas saudara-saudara. Selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan memberkati. Shalom.